Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anandaku yang soleh dan soleha. Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin berbagi materi terkait sinopsis cerita pendek. Yuk, simak baik-baik materinya ya. Dan tetap semangat untuk belajar. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu membuat sinopsis menggunakan teks narasi dan deskripsi secara runtut dan sistematis dari teks cerpen yang dibaca. Apakah kalian tahu apa itu sinopsis? Ya, betul. Sinopsis adalah ringkasan singkat dari sebuah cerita atau karya tulis yang mencakup unsur-unsur utama seperti tema, plot atau alur, karakter, dan setting. Tujuannya adalah memberikan gambaran umum tentang isi karya tersebut tanpa harus membaca keseluruhan teks. Ada beberapa ciri terkait dengan sinopsis. Yang pertama, sinopsis itu harus singkat dan padat. Jadi, sinopsis hanya mencakup informasi-informasi yang penting saja. Yang kedua, sinopsis itu mengandung inti cerita. Sinopsis hanya menyoroti alur utama seperti tokoh-tokoh penting dan konflik yang ada. Selanjutnya, objektif. Jadi sinopsis tidak mengandung opini pribadi penulisnya. Yang keempat, menarik, yaitu mampu memikat perhatian pembaca atau audiens. Dan yang terakhir, ciri-ciri sinopsis adalah tidak mengungkapkan akhir cerita. Biasanya, sinopsis tidak mengungkapkan bagaimana cerita berakhir untuk menjaga ketertarikan audiens. Ada beberapa fungsi dibuatnya sinopsis. Yang pertama, untuk membantu pembaca. Jadi, pembaca bisa memberikan gambaran awal tentang cerita sehingga pembaca bisa mengetahui apakah dia ingin melanjutkan membaca ceritanya atau tidak. Yang kedua, sebagai panduan penulis. Jadi, sinopsis dapat membantu penulis untuk tetap fokus pada alur cerita utama saat menulis karya yang panjang. Yang ketiga, untuk pemasaran biasanya digunakan oleh penerbit atau produser untuk menarik minat pembaca atau penonton. Dan biasanya untuk para editor ini akan memudahkan atau juri ya dalam menilai karya sebelum membaca keseluruhan teks. Ada beberapa struktur sinopsis. Yang pertama, pendahuluan. Jadi, pengenalan singkat dulu tentang latar belakang atau setting cerita. Yang kedua, pengantar tokoh. Jadi, dalam sinopsis memperkenalkan tokoh-tokoh utama dan peran mereka dalam cerita. Yang ketiga, alur cerita. Jadi, gambaran singkat tentang perkembangan cerita termasuk konflik utama. Dan yang keempat, penutup. Terkadang memberikan petunjuk tentang kemungkinan penyelesaian konflik, namun tetap menjaga akhir cerita agar tidak sepenuhnya terbuka. Seluruh bagian ini memang harus disajikan secara ringkas, namun tetap memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang alur cerita tanpa terlalu banyak memberikan gambaran. Selanjutnya, langkah-langkah membuat sinopsis. Yang pertama, baca dan pahami cerita. Jadi, kalian harus memastikan benar-benar bahwa kalian sudah memahami cerita yang akan diringkas. Yang kedua, identifikasi elemen utama. Kalian tentukan tema, ya, alur, karakter utama, dan setting cerita. Yang ketiga, buat kerangka. Susun kerangka sinopsis yang mencakup awal, tengah, dan akhir cerita. Yang keempat, tulis sinopsis awal. Jadi mulailah menulis sinopsis dengan memfokuskan pada elemen penting dan ikuti kerangka yang sudah dibuat. Dan yang terakhir, revisi dan edit. Periksa kembali sinopsis kalian ya untuk memastikan tidak ada elemen penting yang terlewat dan bahasa yang digunakan sudah efektif. Berikut ini perbedaan sinopsis dengan resensi. Jadi kalian harus bisa membedakannya ya. Sinopsis dan resensi itu berbeda. Perbedaannya yaitu kalau sinopsis, ringkasan singkat mengenai isi suatu karya seperti buku, film, atau drama.
yang memberikan gambaran umum tentang plot, karakter, dan perkembangan cerita tanpa mengungkapkan terlalu banyak detail atau akhir cerita. Jadi sinopsis biasanya digunakan untuk menarik minat pembaca atau penonton agar tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang karya tersebut. Sedangkan resensi itu berupa ulasan atau kritik mendalam terhadap suatu karya. Dalam resensi, penulis tidak hanya merangkum isi karya, tetapi juga memberikan analisis, pendapat pribadi, dan evaluasi terhadap kualitas karya tersebut. Resensi mencakup aspek-aspek seperti identitas buku, tema, gaya penulisan, karakterisasi, dan pesan moral, serta seringkali menyertakan rekomendasi apakah karya tersebut layak untuk dibaca atau ditonton. Dengan demikian, resensi menyediakan wawasan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan sinopsis. Berikut ini contoh sinopsis. Ada cerita terkait 1000 kunang-kunang di Manhattan karya Umar Khayyam. Cerpen ini mengisahkan pertemuan dua sahabat lama, Sastro dan Maria, di Manhattan, New York. Sastro adalah seorang penulis Indonesia yang sedang mencari inspirasi, sementara Maria adalah seorang imigran yang telah lama menetap di Amerika. Mereka berbincang tentang kenangan masa lalu, mimpi, dan kenyataan hidup di perantauan. Cerita ini menggambarkan perasaan rindu kampung halaman dan konflik identitas yang dialami oleh para imigran. Contoh sinopsis kedua yaitu cerita yang berjudul Saksi Mata karya Seno Gumira Aji Dharma. Cerita ini mengisahkan seorang jurnalis yang menjadi saksi mata atas kekerasan yang terjadi di Timur Timur. Sang jurnalis berusaha mengungkap kebenaran melalui tulisannya, meskipun dihadapkan pada ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak yang berusaha menutup-tutupi kejadian tersebut. Cerita ini menggambarkan perjuangan seorang individu melawan sistem yang korup dan represif, serta kegigihan dalam mencari keadilan dan kebenaran meski menghadapi risiko besar. Nah, seperti yang Ibu sampaikan di awal bahwa tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu membuat sinopsis dengan menggunakan teks narasi dan teks deskripsi. Berikut contoh teks narasi yang berjudul Petualangan di Pulau Harta Karun. Sinopsisnya, dalam petualangan yang mendebarkan ini, Arif dan teman-temannya menemukan peta kuno yang membawa mereka ke pulau terpencil tempat harta karun tersembunyi. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk melewati hutan lebat, menghindari jebakan, dan mengatasi ketakutan mereka terhadap makhluk misterius yang menjaga harta karun tersebut. Dalam perjalanan ini, mereka belajar tentang arti persahabatan, keberanian, dan kerjasama tim. Nah, contoh tersebut merupakan contoh narasi, jadi menceritakan kejadian. Selanjutnya, contoh teks deskripsi. Judulnya Misteri Hutan Berkabut. Sinopsisnya, hutan berkabut adalah tempat yang penuh dengan misteri dan keindahan alami. Pohon-pohon tinggi menjulang dengan dedaunan yang lebat, menciptakan kanopi hijau yang menyejukkan. Kabut tebal seringkali menyelimuti hutan, memberikan suasana magis dan tenang. Flora dan fauna hutan ini sangat beragam. Burung-burung bernyanyi dengan merdu, sementara bunga-bunga liar mekar dengan warna-warni yang mempesona. Di tengah hutan terdapat danau kecil yang airnya jernih, memantulkan bayangan pepohonan dan langit. Hutan ini bukan hanya tempat yang indah, tetapi juga menyimpan banyak cerita dan legenda. Nah, contoh tersebut merupakan contoh deskripsi, jadi menggambarkan suasana. Nah, demikian anandaku sekalian materi terkait dengan sinopsis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.